warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep nilai budaya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa nilai budaya itu. Nilai budaya merupakan suatu hal yang telah berjalan dan berkembang dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat dalam lintas agama, suku, ras, maupun status sosialnya. Nilai-nilai yang telah disepakati telah tertanam dan mengakar sehingga menjadi suatu kebiasaan atau kepercayaan dari suatu masyarakat dan dapat dibedakan satu sama lain sebagai penyangga atau acuan kehidupan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai budaya ini adalah konsep cinta kasih, penderitaan, keadilan, tanggung jawab, dan juga pandangan hidup. Yang pertama adalah konsep cinta kasih. Konsep cinta kasih dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cinta kasih sesama manusia dan cinta kasih dalam ajaran agama Islam. Cinta kasih sesama manusia adalah di mana seseorang memiliki simpati kepada sesama manusia yang melibatkan emosional yang mendalam. Sedangkan cinta kasih dalam ajaran agama Islam adalah cinta yang berlandaskan ketaatan. Cinta yang diajarkan dalam agama Islam adalah mencintai dan mengasihi sesama. Syarat mewujudkan cinta kasih yaitu melalui pengenalan, tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati. Yang kedua adalah konsep penderitaan. Penderitaan merupakan menahan dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bentuk dari penderitaan adalah kesedihan, siksaan, kekalutan mental, dan rasa sakit. Kesedihan membawa tantangan tersendiri untuk dihadapi dengan reaksi yang berbeda-beda. Misalnya, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan teman terdekat. Kemudian siksaan. Penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan, baik siksaan fisik maupun siksaan mental. Misalnya, kebingungan, kebimbangan, kesepian, rasa takut, dan lain-lain. Kekalutan mental. Kekacauan mental berdampak pada gangguan kesehatan mental yang dapat muncul sebab kepribadian yang lemah, kurang percaya diri, dan adanya konflik sosial budaya. Sehingga muncul gangguan struktur dari satu bagian, satu organ, maupun sistem kejiwaan. Rasa sakit merupakan rasa tidak nyaman yang dialami penderita yang dapat menyebabkan kegundahan hati atau keresahan, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Rasa sakit yang bersifat lahiriah seperti sakit mata, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Sedangkan rasa sakit yang bersifat batiniah seperti iri, dengki, riya, takabur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konsep keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dengan sewenang-wenang, di mana keadilan menunjukkan pengakuan serta perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Yang keempat adalah konsep tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran tingkah laku atau perbuatan seseorang, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, di mana mereka siap menanggung segala sesuatu dari apapun yang telah mereka perbuat, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, maupun bangsa dan negara. Yang kelima adalah konsep pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan pendapat atau pertimbangan yang bersumber dari agama, ideologi, serta pemikiran manusia untuk dijadikan pedoman hidup di dunia, dengan faktor usaha, cita-cita, dan kepercayaan. Nah, sebagai manusia, kita harus menerapkan konsep nilai-nilai budaya agar kehidupan berjalan lancar dan saling menguntungkan di lingkungan masyarakat. Apabila kita bisa menerapkan konsep nilai budaya dengan baik, kita pasti bisa memiliki kehidupan yang baik, aman, damai, dan tentram. Sebaliknya, jika kita tidak menerapkan salah satu saja dari konsep nilai budaya, otomatis konsep lainnya pun akan menghilang dan kehidupan kita pasti mengalami kekacauan. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, dampak dari pandemi COVID-19 ini berpengaruh dari segala aspek. Dari aspek ekonomi, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Banyak perusahaan dan pembisnis mengalami masalah ekonomi yang sangat luar biasa. Hal ini mengakibatkan banyak pegawai harus di PHK dan tidak memiliki penghasilan.
alias menjadi pengangguran. Sedangkan mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidup demi keberlangsungan hidupnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang harus kehilangan tempat tinggal. Untuk makan pun, mereka tidak tahu harus bagaimana. Sehingga, banyak terjadi aksi-aksi kejahatan yang tentu meresahkan masyarakat dan merugikan korban. Aksi kejahatan ini banyak sekali terjadi. Salah satunya adalah penipuan yang terjadi di Kedungmangu, Surabaya pada 6 Mei 2020, di mana seorang wanita melakukan modus tanya alamat kepada anak perempuan yang tengah bermain dengan teman dan kakaknya di depan rumahnya. Korban dibonceng menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan alamat. Saat tiba di TKP, korban diminta turun dan melepas anting yang sedang digunakannya. Anting tersebut dimasukkan ke dalam saku pelaku. Mengapa pelaku bisa melakukan penipuan? Pasti karena orang tersebut tidak menerapkan salah satu dari konsep nilai budaya yang ada. Sehingga konsep lainnya pun ikut menghilang. Konsep cinta kasih yang dimiliki oleh pelaku telah menghilang. Bagaimana mungkin pelaku bisa melakukan penipuan tanpa memikirkan perasaan korban sesama manusia? Selain itu, ia juga tidak membayangkan bagaimana penderitaan yang akan dihadapi oleh korban. Korban pasti akan mengalami kesedihan dan kekalutan mental yang berupa gangguan psikologi akan adanya trauma. Jika pelaku sadar apabila ia diposisikan sebagai korban, maka ia tidak akan melakukan penipuan. Nah, itu tadi merupakan garis besar tentang konsep nilai budaya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.